Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mencoba menjawab pertanyaan terkait tugas ekonomi sumber daya alam. Saya Anissa Yuniarti Rosida mencoba menjawab pertanyaan nomor 1, di mana pertanyaan nomor 1 ini merupakan wilayah yang dipilih oleh kelompok kami dan juga alasannya. Jadi kelompok kami memilih wilayah Sumatera Selatan. Nah, pada tanggal 9 November tahun 2004, Sumatera Selatan dicanangkan sebagai Provinsi Lumbung Energi Nasional oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Pencanangan ini dikarenakan di wilayah Sumatera Selatan terdapat banyak sekali potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai energi nasional. SDA ini antara lain batu bara, minyak bumi, gas bumi, biomasa, dan masih banyak lagi. Selain itu, terdapat pula sumber daya alam yang dapat diperbarui di wilayah Sumatera Selatan. Sumber daya alam ini antara lain perikanan dan juga hutan bakau. Salah satu SDA tak dapat pulih yang berada di Sumatera Selatan yaitu batu bara. Di provinsi tersebut, batu bara dimanfaatkan untuk yang pertama PLTU batu bara, di mana karakteristik batu bara di wilayah Sumatera Selatan sesuai untuk pembakaran secara langsung. Yang kedua, briket batu bara. Briket batu bara merupakan energi alternatif pengganti BBM. Saat ini, briket batu bara dimanfaatkan di sektor industri mikro. Yang ketiga, ada pencairan dan gasifikasi batu bara. Dalam industri pencairan dan gasifikasi batu bara, nantinya akan dihasilkan fenol, LPG, hidrogen, dan C1 sampai C4. Yang keempat, batu bara cair. Batu bara cair merupakan bahan baku campuran batu bara, air, dan bahan kimia tertentu yang menghasilkan bahan bakar pengganti. Nah, saya Miftahul Jannah akan menjawab pertanyaan yang nomor 3, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui di wilayah Sumatera Selatan. Salah satunya adalah perikanan perairan. Nah, masyarakat di sana memanfaatkan sumber daya ini sebagai tambahan penghasilan nelayan. Ada juga yang digunakan sebagai perikanan tangkap, serta digunakan untuk tambahan penghasilan asli daerah tersebut. Masyarakat di sini memanfaatkan hal ini dengan baik, yakni dengan menggunakan alat tangkap yang aman sehingga tidak merusak ekosistem yang ada di sekitarnya. Nah, produk unggulan atau komoditi unggulan yang ada di provinsi ini yaitu udang, kepiting, golok-golok, dan juga manyung. Nah, untuk pemanfaatan komoditas unggulan ini masih sekitar 60% dari total 100% yang ada di wilayah Sumatera Selatan ini. Jadi, pemerintah Sumatera Selatan masih terus melakukan upaya penelitian dan juga pengembangan agar dapat memanfaatkan produk ini secara maksimal. Baru-baru ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan meresmikan Balai Perikanan Perairan Darat di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, hal ini juga sebagai upaya dari pemerintah untuk mengembangkan Provinsi Sumatera Selatan agar dapat menjadi sentra dari perikanan air tawar yang ada di Indonesia ataupun di kancah dunia. Hal ini juga dapat menjadi upaya serius dari pemerintah untuk membangun Provinsi Sumatera Selatan agar citranya lebih dikenal luas oleh masyarakat. Selanjutnya nomor 4, jawaban nomor 4 adalah ada. Salah satunya pada jurnal yang membahas cara operasi dan hasil tangkapan alat tangkap blad atau blad spirit trap di perairan esteri yang bermuara di selatan Bangka, Sumatera Selatan. Jurnal ini dibuat oleh Rupawan dan kawan-kawan, sedangkan jurnal lain yang berjudul Pengembangan Diversifikasi Teknologi Konservasi Industri Batu Bara dan Ramah Lingkungan. Jurnal ini dibuat oleh Hermawan dan kawan-kawan, di mana kedua jurnal ini sama-sama membahas tentang kekayaan alam di Sumatera Selatan. Saya Nelsi Ega Syafera akan menjawab pertanyaan yang kelima, yaitu kebijakan apa yang diterapkan oleh pemerintah setempat terkait
dengan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan sumber daya alam dapat pulih di Sumatera Selatan, yaitu dengan cara lelang lebuk, di mana lelang lebuk ini dilakukan setiap tahunnya. Lelang lebuk ini merupakan izin penangkapan ikan. Izin penangkapan ikan lelang lebuk ini di Sumatera Selatan dimaksudkan untuk melindungi ikan supaya tidak punah. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan sumber daya alam tak dapat pulih di Sumatera Selatan, yaitu dengan cara pembentukan Perda Nomor 5 Tahun 2010. Perda tersebut berisi mengenai dalam rangka pelaksanaan otonomi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, daerah perlu melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengendalian sesuai dengan pengelolaan dan pengusahaan potensi daerah di bidang hukum, serta terpeliharanya keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan hasil diskusi pada pertemuan minggu yang kemarin. Saya Nelsi Ega Syafera akan menjawab pertanyaan dari Viola. Pertanyaannya yaitu, tolong dijelaskan sedikit tentang 2 jurnal terkait pemanfaatan sumber daya alamnya. Jurnal 1 yang berjudul Pengembangan Diversifikasi Teknologi Konversi Industri Batubara Ramah Lingkungan menjelaskan bahwa potensi batubara Sumatera Selatan merupakan salah satu sumber daya alam yang dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan energi nasional. Sebesar 60% batubara Sumatera Selatan merupakan batubara peringkat rendah, tetapi memiliki keunggulan berupa kadar abu dan belerang untuk digunakan pembakaran langsung pada PLTU. Jangka pendek, pengembangan industri batubara hanya untuk PLTU dan briket batubara. Sedangkan jangka panjang perlu dukungan pemerintah dalam pengembangan teknologi konversi batubara. Pemanfaatan batubara Sumatera Selatan memerlukan pengembangan teknologi konversi dari batubara menjadi briket, upgrading, bronze, coal, minyak dan gas sintetis dari batubara, serta batubara cair. Teknologi upgrading mempunyai keunggulan dapat memanfaatkan batubara kualitas rendah yang selama ini tidak ditambang. Dengan demikian, peluang pemasaran batubara kualitas rendah setelah diproses upgrading bronze coal akan terbuka luas untuk memenuhi kebutuhan dari berbagai sektor pengguna. Teknologi pencairan dan gasifikasi batubara berdampak lingkungan yang jauh lebih rendah, berarti menunjang upaya pelestarian lingkungan dari pengembangan batubara. Sedangkan pada jurnal 2 yang berjudul Spesifikasi Cara Operasi dan Hasil Tangkap Alat Tangkap Blade atau Beach Barrier Trap di perairan estuari yang bermuara di Selat Bangka, Sumatera Selatan, dijelaskan bahwa perairan estuaria merupakan wilayah pertemuan air tawar dari sungai dengan air laut, mempunyai karakteristik habitat yang khas dan dinamis, keanekaragaman hayati tinggi, aktivitas perikanan tangkap dengan bermacam jenis alat tangkap yang cukup berkembang. Penelitian untuk mengetahui spesifikasi, cara operasi, dan hasil tangkap alat tangkap blade dilakukan dengan metode survei pada tahun 2006 di perairan estuari yang bermuara di Selat Bangka, Sumatera Selatan. Untuk hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa alat tangkap blade dibuat dari bahan jaring mesh size 4 mm, ukuran panjang 100 sampai dengan 400 meter, lebar 2,0 sampai dengan 3,0 meter.
Nah, hasil tangkapan terdiri atas 54 jenis ikan dan 7 jenis udang. Komposisi bobot ikan 73% dan udang 27%. Nilai indeks keragaman jenis 1,95 sampai dengan 2,87. Hasil tangkap per unit upaya atau catch per unit of effort 2,31 sampai dengan 8,75 kg per 100 meter jaring bled per trip operasi. Ya, saya Miftahul Jannah akan menjawab pertanyaan dari Dinda Kirana. Adapun pertanyaannya yaitu, dari sekian banyak sumber daya alam yang dapat pulih di Sumatera Selatan, apa alasan kelompok kalian memilih perikanan? Apakah sumber daya alam terbesar yang dihasilkan di Sumatera Selatan adalah dari bidang perikanan? Nah, jawabannya yaitu, seperti diketahui pada penjelasan-penjelasan sebelumnya, Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi yang sangat besar di bidang perikanan. Pada umumnya, masyarakat di sana juga memanfaatkan perikanan sebagai mata pencaharian dari mereka. Bahkan KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, memprioritaskan Provinsi Sumatera Selatan sebagai lokasi dari perikanan budidaya. Provinsi Sumatera Selatan juga telah dibangun dan diresmikan Balai Riset Perairan Darat guna upaya serius dari pemerintah terhadap sumber daya alam perikanan di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, pertanyaan dari Ibu Rista, apakah jenis komoditas ikan yang paling banyak terdapat di Sumatera Selatan? Nah, jawabannya yaitu jenis komoditas perikanan paling banyak di Sumatera Selatan adalah udang, rajungan, ikan manyung, dan juga golok-golok. Maksud dari pencairan dan gasifikasi batu bara C1 sampai C4 dari hasil penelitian menunjukkan bahwa batu bara Sumatera Selatan sesuai digunakan untuk bahan baku pencairan dan gasifikasi batu bara. Selain itu, dampak yang dihasilkan juga relatif lebih rendah dibandingkan dengan pembakaran secara langsung. Hal ini juga berarti mendorong upaya pelestarian lingkungan dari pengembangan batu bara. Di sini saya Anissa Yuniarti Rosida akan menjawab pertanyaan dari saudari Adila Syahidatul Husna. Nah, pertanyaannya, termasuk ke dalam golongan apa batu bara yang ada di wilayah Sumatera Selatan? Jadi, sebesar 60% batu bara yang ada di wilayah Sumatera Selatan termasuk ke dalam peringkat yang rendah. Nah, peringkat yang rendah ini memiliki beberapa keunggulan berupa kadar abu dan kadar belerang yang rendah dalam penggunaannya, khususnya untuk pembakaran langsung pada PLTU.